Pemirsa, sidang putusan perceraian antara Dedi Mahendra Desta dan Natasha Rizky digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Senin kemarin. Majelis Hakim memutuskan mengabulkan gugatan permohonan cerai yang diajukan Desta terhadap istrinya Natasha Rizky. Dengan demikian, cerai talak 1 resmi dijatuhkan Desta terhadap istrinya. Kendati Desta maupun Natasha kompak tidak hadir di persidangan dan hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya masing-masing, namun kedua belah pihak telah sepakat untuk bercerai secara baik-baik. Hari ini tadi udah putusan, udah dikabulkan, permohonan dikabulkan. Apa aja Bang? Kesepakatannya sesuai dengan, putusannya sesuai dengan kesepakatan kemarin sih. Putusan sudah dibacakan sesuai agenda persidangan dan apa yang diajukan oleh pemohon itu dikabulkan. Muta nggak kita sampaikan ya, karena itu ada putusan. Ini sifatnya kan keluarga. Tidak ada, tuntutan tidak ada, karena kan dari awal sebelum pengajuan permohonan mereka sudah bersepakat. Jadi hal-hal yang diajukan kepada di persidangan sudah kita ajukan dan itu hari ini dikabulkan. Bilang bahwa hubungannya baik-baik saja, dengan nomor bisa juga kesepakatan bersama, jadi nggak ada yang diributkan gitu. Baik-baik ya, jadi nggak usah digoreng-goreng kemana-mana, nggak usah ke arah mana, nggak ada sama sekali hal-hal yang ya buat kita jadi nggak baik-baik, jangan sampai terjadi lah. Dengan adanya putusan majelis hakim tersebut, dengan demikian bahtera rumah tangga Desta dengan Natasha Rizky yang sudah dijalani selama 10 tahun itu resmi berakhir. Keputusan cerai tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan yang telah mereka buat sebelum Desta mendaftarkan gugatan cerainya terhadap Natasha. Diungkapkan kuasa hukum Natasha Rizky, salah satu kesepakatan yang dibuat Desta dan Natasha adalah terkait pembagian rumah yang menjadi harta gonogini bersama yang diperoleh selama menikah. Keduanya sepakat 2 rumah yang mereka miliki bersama itu dibagi 2. Dengan demikian, baik Desta ataupun Natasha sama-sama mendapatkan 1 unit rumah. Atur semua, sudah diatur ya, udah kesepakatan bersama, gitu aja. Sementara itu terkait masalah nafkah Ida dan mut'ah serta nafkah untuk anak, Desta dan Natasha juga sudah mencapai kesepakatan sebelum memasukkan permohonan perceraian ke pengadilan. Lantas benarkah Desta mengabulkan uang mut'ah sebesar 1 miliar untuk Natasha Rizky dan uang nafkah untuk ketiga anaknya sebesar 300 juta per bulan? Benarkah Desta mengabulkan tuntutan uang mut'ah sebesar 1 miliar dan uang Ida selama 3 bulan sebesar 200 juta per bulan kepada Natasha? Lantas bagaimana dengan nafkah untuk ketiga anaknya? Ada, tapi kan yang ditetapkan oleh mereka kan segitu. Tetapi sebenarnya bisa saja lebih daripada itu, gitu ya. Tapi kan ketetapan itu harus ada kan. Itu yang mereka sepakati dan itu dituangkan dalam putusan. Mereka pasti ketika dia punya uang lebih pasti mereka akan lebih. Apalagi Desta pasti akan memberikan lebih kepada anak-anaknya. Ya kalau harus bersama kan udah begini, dalam aturannya juga, dalam hukum Islamnya juga, dalam pengadilan juga begitu kan. Apa yang sudah dia punya pada saat pernikahan ya mereka bagi dua dan mereka telah bersepakat terhadap itu. Nggak harus ditentukan oleh pengadilan. Sementara itu, terkait hak asuh anak diserahkan ke Natasha, namun begitu disepakati bahwa ketiga anak-anak mereka akan diasuh bersama. Ya kita hubungannya masih baik, kita masih sering ke rumah juga. Masih ya memang nggak, anak-anak mah ya kita sama-sama masih bareng-bareng, kita juga masih akan liburan bareng-bareng. Mereka bebas menentukan bebas lah kapan Desta mau lihat, mau ngurus, memang bersama-sama lah ngurusnya. Komunikasinya masih bagus, masih sering ketemu gitu. Persidangan permohonan cerai yang diajukan Desta itu boleh dibilang berlangsung cepat dan tidak bertele-tele. Sejak awal sidang digelar hingga memasuki agenda sidang putusan karena pihak Desta hanya menghadirkan 2 orang saksi, sementara pihak Natasha tidak menghadirkan seorang pun saksi. Kalau memilihnya kita nggak tahu kenapa, tapi ya mungkin karena dia yang tahu ya. Karena istri Vincent dan Vincent sendiri itu adalah kerabatnya sudah lama, teman, sahabat baik gitu ya. Dan beliau itu tahu tentang permasalahan yang terjadi di rumah tangga Natasha dan Desta. Jadi dipikir mungkin dari pihak Desta menghadirkan istri Vincent itu sebagai saksi, dapat menjelaskan semua gitu. Kejadian itu yang membuktikan di pengadilan bahwa telah terjadi percecokan. Kan dari mungkin saksi tersebut kan mungkin menerima curhat apa semua dan lain-lain, mungkin dari Desta, dari Caca, ya itu aja.
membuktikan adanya percekcokan. Sementara itu, perceraian Desta dan Natasha Rizky sampai juga ke telinga sahabat Desta, Habib Jafar. Dalam sebuah bincang di podcast Vindes, Habib Jafar seperti sedang menyindir Desta yang akhirnya resmi bercerai dengan istrinya yang beda usia terpaut 16 tahun. Kondisi Desta yang disebut Vincent tengah stres malah semakin disindir Habib Jafar soal pasangan hidup. Ya, setiap orang itu diciptakan dengan pasangannya, dan kalau dia tidak bertemu dengan pasangannya di dunia, maka dia akan bertemu dengan pasangannya di akhirat. Tapi utamanya itu kesadaran bahwa lu itu gak bisa hidup sendiri. Bahwa manusia itu hidup dalam sosialisasi. Secanggih-canggihnya tukang pijit, kalau punggungnya sakit dia pijit ke tukang pijit lain gitu. Iya. Oh nangis dia Bib, aduh Bib. Habib sih ngomong soal jodoh-jodoh dan berpasangan. Tehnya udah dingin. Iya, jadi itu pelajaran utama bahwa lu jangan sombong. Jadi ada yang akhirnya kan udah menikah tapi kemudian putus. Ada yang kalaupun nggak putus saat hidup diputuskan oleh maut. Iya. Jadi pada akhirnya lu akan bertemu dengan siapa saja yang tulus menjadi pasangan lu. Itulah yang kemudian dibilang jodoh. Jadi makanya ketika Nabi ditanya, orang tuh kalau nikahnya gak sekali di dunia, nanti jodohnya siapa di akhirat? Yang terbaik akhlaknya. Makanya tidak hanya di dunia, tapi bisa di akhirat lo dipertemukan. Jadi pokoknya sekali lagi intinya doain yang terbaik aja lah. Jadi ya semua sudah diatur dan sudah melalui apa ya namanya ya kuasa hukum gua. Jadi udah seperti itu aja lah ya. Yang bisa gua sampaikan. Terima kasih ya. Desta makin tak berkutik ketika Habib Jafar menyoal analogi semut yang selalu berjalan beriringan bersama dan tak ingin terpisah dari keluarganya, apalagi sampai bercerai dari keluarganya. Apa mau dikata, Desta hanya bisa pasrah mendengar ucapan Habib Jafar yang sulit untuk dibantah. Terlebih lagi, nasib rumah tangganya pun kandas seiring putusan hakim yang telah mengabulkan gugatan cerainya pada Natasha Senin kemarin. Sementara itu, permohonan gugatan cerai yang diajukan Inara Rusli terhadap suaminya Virgon Tambunan masih menyisakan amarah dan emosi panjang di hati ibunda Virgon, Eva Manurung, yang tak berkesudahan. Apalagi dalam materi gugatannya, Inara memasukkan gugatan terkait uang mut'ah dan hak royalti lagu yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Gua terima lagi lalu. Ngapain juga? Enak banget tuh jadi orang. Uang mut'ah 10 miliar. Gak ada duit. Gunting tuh. Ini. Sama ini. Daun-daun. Bukan, dia gak ada duit segitu. Gak ada uang 10 miliar, lu gila. Hari gini dia 10 M. Tapi kalau kau bilang bentuk rumah sama itu mungkin ya itu kan nggak mungkin dijual itu kan punya anak-anak. Saya juga nggak bilang sama anak saya kok jangan dijual ya nak, itu nanti punya anak-anak nanti kamu tua atau gimana kan nggak. Dia bilang juga dia nggak mau jual itu miliknya anak-anak yang 3 itu. Eva pun mengungkapkan kalau Inara tidak berhak atas royalti lagu yang dibawakan Virgon dan menjadi hits di deretan tembang lagu tanah air. Menurutnya, salah satu lagu yang berjudul Surat Cinta untuk Starla itu terinspirasi dari kisah asmara Virgon dengan mantan kekasihnya dan bukan kisah asmaranya dengan Inara yang notabene adalah istri sah Virgon. Sementara itu, uang hasil royalti tersebut justru dinikmati oleh Inara bukan oleh mantan pacar Virgon. Sekarang saya mau tanya, dulu Virgon pacaran sama orang ada lagunya kan? Banyak kan lagunya yang seperti ini juga ada lagunya dia. Setidaknya diriku pernah berjuang meski tak pernah ternilai di matamu. Itu inspirasinya siapa? Mantannya kan? Nah sekarang dia nikmatin gak itu uang? Gak kan? Yang nikmatin siapa? Perempuan yang sekarang ini kan? Suruh dia balikin tuh uang yang setidaknya
perlu berjuang, suruh yang inspirasinya cewek-ceweknya yang dulu tuh suruh balikin, kan dia nikmatin. Sejurus dengan Eva Manurung, kakak Virgon, Feby Carol juga mengungkapkan kekesalannya atas gugatan yang dilayangkan Inara terhadap adiknya itu. Feby membongkar rahasia keluarga yang saat itu dirinya turun tangan membantu biaya berobat Virgon untuk operasi ginjal dan bukan uang Inara yang diperoleh dari royalti lagu Virgon. Sebenarnya juga yang lupa kulit itu bukan kalau buat Virgon tuh yang ginjal. Kalau kacang lupa kulit itu lu tuh bukan siapa-siapa gitu loh. Ya Feby itu banyak banget nolong ya. Waktu mereka nikah, Feby yang ngontrakin rumahnya, sewain apartemen untuk mereka. Sementara itu terkait kehidupan Inara yang mandiri dan karirnya yang makin moncer sejak melepas cadar dan menggugat cerai Virgon, Eva pun tak ambil pusing atas nasib yang dialami menantunya itu. Saya nggak ikut campur, itu urusan dia. Ya, biar aja dia mau ngapain itu urusan dia. Saya apalagi dalam hal ini ya istilahnya tinggal putusan pengadilan, ya itu sih hak dia. Hak dia mau buka baju, mau buka warung, dia mau buka topi, mau buka sepatu, terserah dia. Saya sih nggak mau ikut campur hal gitu kan. Dia kalau orang bilang oh dosa lu gini, kan itu urusannya dia. Ngapain saya harus menghakimi dia? Biar aja. Dia kan juga tahu, dia kan ini apanya istilahnya, banyak orang yang ditanya-tanyain masalah agama. Mungkin dari beberapa menyatakan bahwa itu nggak jadi masalah, makanya dia berani kan saya udah bilang, saya kemarin soalnya dia teriak-teriak masalah ini. Ntar ngeles kacang lupa kulit, iya kulit kacang nggak dimakan dong ini gitu kan, dia bilang kan. Itu siap dia mau ngomong kayak gitu. Ya iyalah, iya kan? Ikhlas aja, nggak apa-apa kalau itu dia bisa jadi mandiri, ya jadi nggak orang yang gimana nantinya dia bisa cari nafkah, tuh tambah untuk anaknya good, tuh tambah untuk anaknya good.